Kiat-kiat dari Mbak Isa dari Suara Perempuan itu kembali lantang. Perempuan memang mempunyai kesulitan di dalam memberikan pengertian kepada keluarga. Karena apa? Karena keluarga ini kadang belum paham tentang pentingnya berorganisasi. Teman-teman pimpinan-pimpinan PUK yang ada di bawah di perusahaan-perusahaan itu memahami bahwa peran dari perempuan itu harus sejajar dengan pengurus laki-laki. Yang paham dan yang ahli di dalam menjelaskan hak-hak perempuan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan itu adalah perempuan sendiri. Industri 4.0 itu adalah satu perkembangan yang tidak bisa ditolak oleh zaman. Karena bagaimanapun industri 4.0 itu mengarah kepada satu kondisi semuanya digitalisasi, sehingga nanti padat karya ini akan terus. Dan marak sekali bahwa pelecehan seksual dan kekerasan di dunia kerja itu banyak yang kita temui, baik di perusahaan-perusahaan sektor garmen, sektor sepatu yang banyak perempuannya. Nah, itu sangat rawan sekali. Pelecehan seksual rata-rata perempuan ini yang tahunya itu yang memiliki diskusi yang tidak punya pilihan. Pelecehan secara psikis. Nah, secara psikis ini kalau disembuhkan, kalau sudah sangat kuat, itu kalau disembuhkan sudah jangan malu untuk mengatakan bahwa perempuan harus juga mempunyai peran yang setara, berada di depan, harus semuanya bisa. Dan acara hari ini bisa menambah wawasan bagi kerja. Jadilah perempuan yang merdeka. Bersatulah wahai kau buruh untuk kejayaan bangsa. Bergeraklah tak henti selalu untuk kemenangan kita. Tingkatkan kewajiban kita dalam hadapi era baru bangsa. Bersama Federasi SPKEP serentak membangun bangsa. Solidar. Halo sahabat Suara Pergerakan dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi bersama saya Witono Makmur dan rekan saya. Hai Suara Pergerakan, perkenalkan saya Vivi. Tetap di Ngopsek Ngobrol Santai. Gimana Mbak kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah. Pak Witono sendiri? Alhamdulillah juga sehat. Mbak Vivi, hari ini kita mengangkat tema perempuan yang merdeka. Jadi kita sudah mendatangkan narasumber yang tentunya bagi sahabat Suara Pergerakan akan menambah wawasan dan menambah informasi tentang pekerja perempuan. Itu Mbak Isa, gimana kabarnya? Baik sekali. Gimana Mas Witono? Alhamdulillah. Mas Vivi? sudah. Percakapan kita semoga seru ya hari ini. Semoga. Kesibukannya sekarang apa aja Mbak Isa? Kesibukan saya biasa sih sebagai guru perempuan di Sidoarjo dan juga sebagai perangkat ya seputar melayani anggota, kemudian mengembangkan program-program kerja yang ada di Sidoarjo. Semoga bisa lancar dan bisa sesuai dengan ekspektasi dari DBC FSPK Sidoarjo. Oh dari CAP Mbak ya?
Betul, dari Cat. Mbak Isa, ngomong-ngomong, sampean kok bisa terjerumus jadi aktivis buruh ini gimana ceritanya? Mulai tahun berapa? Ya, memang awalnya saya tidak tahu saya terjerumus ini sampai sejauh ini. Tapi alhamdulillah kejerumusan saya ini membawa berkah bagi semuanya, bagi saya sendiri, bagi keluarga maupun bagi teman-teman semua. Sehingga apa yang saya dapatkan sehingga bisa menjadi satu wacana buat teman-teman untuk sama-sama kita belajar di dalam berorganisasi, di dalam salah satunya mensejahterakan pekerja, anggota maupun keluarganya. Rupanya teman saya yang satu ini mau ikut terjerumus juga. Oh. Ya, harus. Seperti tidak terjerumus ke lembah hitam ya. Iya. Mbak Isa, dulu saya ingin mengulas sejarah Mbak Isa sedikit aja dulu. Saya dengar-dengar Mbak Isa ini satu angkatan sama Marsina. Ya, betul. Teman saya yang satu itu. Sedekat apa, Pak? Sebenarnya secara pribadi pertemanan itu saya hanya bertemu pada waktu momen-momen pertemuan gitu ya. Dan kebetulan dulu saya dengan almarhum juga salah satu anggota atau salah satu pekerja perempuan yang direkrut oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang membidangi ketenagakerjaan. Karena pada waktu itu memang ada gerakan untuk melakukan upaya perjuangan hak-hak buruh. Waktu Orde Baru itu memang kesejahteraan buruh masih jauh ya, masih jauh dari sangat sejahtera. Kalau tidak salah Marsina itu yang diculik itu ya Mas Fit? Oh iya. Yang pada tahun 90 berapa itu 93 ya kalau nggak salah. Berapa saya kurang paham waktunya. Kalau Marsina itu kan dari Nganjuk ya. Kalau Mbak Isa ini dari? Saya dari Lumajang, kebetulan saya numpang lahir di Lumajang, sekolah sampai SMA. Kemudian saya merantau karena di tempat saya memang bukan daerah industri, sehingga saya akhirnya ke Sidoarjo. Oh, merantau ke Sidoarjo. Merantau. Ini sebelum acara dimulai saya, Mbak Vivi tanya, kadang-kadang aku bingung Mas, dia jadi pekerja, jadi perempuan. Ya Mbak. Iya, gimana Mbak Isa? Tanyakan aja langsung. Mengatur wanita itu berorganisasi, bekerja, dan dalam berumah tangga. Ya, ini satu kondisi yang sudah menjadi fenomena alam ya bagi buruh perempuan yang ada di Indonesia, sehingga ada satu paradigma bahwa perempuan itu sangat sulit ketika ada di serikat karena kesibukan dan double atau ganda fungsi, ganda tugas dari ibu rumah tangga sebagai pekerja, kemudian kalau dia juga ditunjuk sebagai pengurus, itu juga akan bertambah lagi. Bagaimana cara Mbak Isa memberi tanggapan atau memberi pemahaman kepada keluarga kalau Mbak Isa ini seorang aktivis perempuan? Ya, pertama awalnya sih memang sulit untuk memberikan pengertian fungsi kita, pentingnya kita berorganisasi kepada keluarga. Karena memang keluarga itu rata-rata bukan sebagai pegawai atau karyawan atau buruh. Berarti aktivis perempuan itu memang kadang dibenturkan dengan usaha keluarga ya, apalagi seorang perempuan. Ya. Jadi sering ya Pak ada gejolak. Sering sekali karena memang secara budaya di Indonesia ini sangat kental dengan budaya-budaya feodal juga, bahwa perempuan harus menurut, harus patuh, dan harus semua urusan rumah diberikan secara global, istilahnya secara keseluruhan kepada seorang perempuan. Akan tetapi perempuan juga ada yang sebagai pekerja,
Nah ini yang timbullah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perempuan dalam hal menghadapi budaya yang sudah mengakar, kemudian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Oke, Mbak Isa, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar karena ada iklan. Operator sudah iklan gitu terus. Oke, sahabat Suara Pergerakan, terus tonton, terus pantengin Ngopseh di Suara Pergerakan. Oke, kita jeda dulu. Tetap di Ngopseh, ngobrol santai. Halo sahabat Suara Pergerakan dimanapun Anda berada. Ikuti terus channel media Suara Pergerakan. Dan jangan lupa follow akun resmi Suara Pergerakan dengan cara Klik Suara Pergerakan di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Barisan, mari bergandengan, tunjukkanlah semangat juang kita. Terus berjuang dan tak kenal lelah, apapun halangan dan rintangannya, demi kejayaan semua. SPKM siap membela yang benar. Kopasket Indonesia, pengawalku. Kopasket Indonesia, pelindungku. Kopasket Indonesia, perisai buruh. Kopasket Indonesia, pantang pulang sebelum Kopasket Indonesia, pengawalku. Kopasket Indonesia, pelindungku. Kopasket Indonesia, perisai buruh. Kopasket Indonesia, pantang perang sebelum menang. Oh, oh, sebelum menang. Bangkitlah sahabatku, rebutlah yang jadi milikmu, bersama Serikat Buruh SWKM Indonesia. Dan yakinlah kita pasti menang. Dan yakinlah kita pasti menang. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Suara Pergerakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman sahabat Suara Pergerakan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, sahabat Suara Pergerakan, kita kembali lagi dalam acara Ngopseh, ngobrol santai. Kembali lagi Mbak Isa. Tadi kesulitan-kesulitan bagi perempuan Oke. untuk berorganisasi dan juga menjadi pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga. Ya ini agak panjang tapi saya persingkat.
Iya. Karena memang perlu sekali diketahui oleh semua teman-teman, terutama pimpinan-pimpinan di PUK maupun pimpinan perangkat, bahwa ini adalah satu PR yang besar bagi kita semua sebagai pimpinan ini. Karena perempuan memang mempunyai kesulitan di dalam memberikan pengertian kepada keluarga. Karena apa? Karena keluarga ini kadang belum paham tentang pentingnya berorganisasi, kemudian apa sih kegunaan daripada ikut organisasi itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana membuat keluarga semua ini, atau suami atau istri, orang tua dan sebagainya, bahwa menjadi serikat pekerja, menjadi buruh perempuan yang ada di perusahaan-perusahaan itu adalah hal yang memang harus dipahami, bahwa baik itu suami maupun pimpinan-pimpinan yang ada di perangkat maupun di PUK itu juga harus mempunyai satu terobosan, satu cara bagaimana membuat satu konsep-konsep perempuan ini, bagaimana kita bisa kita ajak untuk menjadi aktivis, karena ini sangat sulit. Dan ini juga ada satu peluang, juga ada satu istilahnya itu karena budaya ini sangat kuat sekali di Indonesia, terutama karena ya yang tadi saya katakan bahwa perempuan itu harus seperti ini, harus ada di sini, harus ada di sini. Nah, ini yang membuat perempuan itu akhirnya terkotak-kotak dengan fungsinya. Nah, ini yang saya maksudkan adalah peran serta dari perangkat maupun pimpinan maupun anggota keluarga ini harus sama-sama harus kita edukasi. Ini memang tugas kita yang sangat berat. Bagaimana mengedukasi keluarga perempuan ini supaya perempuan itu bisa tampil. Bagaimana mengedukasi teman-teman pimpinan-pimpinan PUK yang ada di bawah di perusahaan-perusahaan itu memahami bahwa peran dari perempuan itu harus sejajar dengan pengurus laki-laki. Mungkin juga berpengaruh dari budaya. Betul, budaya itu yang sangat kuat. Oke, Mbak Isa. Mungkin di tempat lain, di organisasi maupun di LSM mungkin ada ADART-nya, keterwakilan perempuan. Kalau Mbak Isa ini kan dari KEP. Ada ya ADART-nya keterwakilan perempuan itu? Berapa persen dari total seluruh anggota? Begini, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang sangat jelas bahwa keterwakilan perempuan itu sebenarnya sudah bermuara dari organisasi internasional, yaitu ILO. Di ILO itu sudah disebutkan bahwa ratifikasinya atau mungkin aturan-aturan di dalam organisasi itu bahwa perempuan harus dilibatkan secara bersama-sama. Dan di situ yang kami ketahui bahwa 30-40% malah dari perempuan itu harus berada di dalam keterwakilan serikat pekerja. Nah, Sebentar Mbak Isa, kenapa harus 30-40% perempuan harus ada di dalam suatu organisasi tersebut? ini karena berhubungan dengan kebutuhan dan keterwakilan dari perempuan. Menurut yang diketahui oleh kita bersama bahwa yang paham dan yang ahli di dalam menjelaskan hak-hak perempuan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan itu adalah perempuan sendiri. Nah, PR kita adalah bagaimana membuat perempuan ini menjadi bisa, menjadi tahu dan menjadi mengerti bahwa hak perempuan itu sangat penting. Hak perempuan itu harus diraih dan menjadikan perempuan-perempuan ini menjadi aktivis yang mau berbicara dengan lantang bahwa haknya itu harus diraih. Nah, itu. Setuju ini Pak Wid dengan ulasan-ulasan dari Jadi untuk sahabat-sahabat suara pergerakan, jadi pekerja perempuan memang harus berani, dan perempuan
jangan hanya tinggal diam ketika kesejahteraan perempuan ini mulai didegradasi. Betul. Ya gitu Mbak saya. Betul. Untuk bagi ini mudah-mudahan membuat pekerja perempuan di Indonesia semakin mengerti akan hal-halnya. Oke, begitu Mbak Vivi. Benar sekali. Tapi Mas Vivi. semakin obrolan kita semakin tegang kan. Ini boleh diminum kok. Oh boleh. Boleh. Oh, ini untuk saya. Iya. Oh, baik sekali. Silakan. Terima kasih. Gimana Mbak Vivi? Iya. Pas. Untuk perempuan-perempuan. Iya, sepertinya yang saya lihat akhir-akhir ini tuh aktivis-aktivis perempuan semakin menurun upayanya. Semakin menurun. Ya. Bagaimana kiat-kiat dari Mbak Isa agar suara perempuan itu kembali lantang? Ya, sebenarnya kiat-kiatnya itu memang sederhana sekali. Karena memang untuk saat ini era pemerintahan kita ini kan Indonesia Raya, Indonesia yang kita cintai ini kan lagi menghadapi satu krisis ya, sehingga banyak sekali teman-teman kita di PHK, kemudian dirumahkan, diistirahatkan dan sebagainya, sehingga itu yang mempengaruhi berkurangnya pekerja perempuan yang ada di Sidoarjo. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah kiat-kiat ini kembali kepada konsep dasar dari organisasi. Konsep dasar organisasi ini juga sangat berhubungan dengan pimpinan-pimpinan organisasi, baik perangkat maupun PUK. Harus mempunyai cara, harus mempunyai konsep. Jangan patah semangat dan jangan berhenti ketika perempuan itu sulit untuk dicari dan dioptimalkan, dijadikan aktivis, diajak untuk mencintai organisasi, diajak untuk berbicara bahwa hak kamu yang harus bicara karena kamu adalah pelakunya. Nah, ini tanggung jawab dari pimpinan-pimpinan kita, pimpinan-pimpinan PUK maupun perangkat. Karena bagaimanapun kalau pimpinan itu tidak boleh ada diskriminasi. Konsepnya harus sama karena perempuan juga anggota, perempuan juga harus disejahterakan karena perempuan sekarang ini adalah unsur yang paling penting di dalam keluarga dalam menambah income keluarga. Karena kalau hanya para suami yang bekerja dan era kebutuhan saat ini sangat begitu kompleks, itu saya kira akan kesulitan teman-teman. Ini yang perlu harus. Saya juga ingin menyatakan, ingin memberikan satu motivasi kepada pimpinan-pimpinan organisasi, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat perangkat atasnya, bahwa marilah untuk membuat satu program-program yang nyata, program-program yang mengarah kepada buruh perempuan ini, untuk selalu gimana cara buruh perempuan ini mau untuk datang. Dari tadi kan Mbak Esa menyampaikan tentang persamaan perempuan di tingkat organisasi. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan Mbak Esa, perusahaan-perusahaan ini gimana kondisinya perempuan? Apakah ada diskriminasi upah atau gimana kalau di Indonesia ini? Kalau di tingkat perusahaan ya? Saya kira dari apa yang sudah kita data atau kita survei, itu memang masih banyak perusahaan-perusahaan ini atau di tingkat perusahaan itu masih kurang kepedulian dengan hak-hak perempuan. Karena apa? Klise sekali alasan dari teman-teman di bawah bahwa perempuannya tidak berani berbicara. Nah, ini ibarat orang selalu berputar ke arah kesulitan itu. Makanya kalau menurut kami adalah yang pertama memang harus dimulai dari pimpinan dulu, harus punya konsep dulu. Konsep ini harus bagus dulu, harus mengarah kepada perempuan dulu. Kemudian dari konsep ini kita akan mendapatkan nanti orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mempunyai keinginan untuk berorganisasi, sehingga nantinya sedikit demi sedikit semuanya itu akan menjadi bukit. Gini Mbak Esa,
Berarti di dalam suatu perusahaan itu kan ada aturan-aturan untuk perempuan kan, untuk guru-guru perempuan. Apakah di dalam itu kayak terbentuk PKB itu juga ada perempuan untuk kesejahteraan perempuan? Nah, Masing-masing. justru di dalam perusahaan yang ada PKB-nya itu adalah satu bentuk yang nyata. PKB bisa dijadikan sebagai alat untuk meraih hak-hak seluruh karyawan sih sebenarnya. Tapi perempuan juga bisa ada di situ. Bisa dilakukan komunikasi-komunikasi atau kesepakatan-kesepakatan yang dilegalisasi dengan PKB. Itu saya kira yang paling aman dan paling penting. Ketika PKB itu sudah mencantumkan hak-hak buruh, hak-hak perempuan, baik itu hak cutinya, cuti hamil, cuti haid, hak menyusui, sampai dengan keguguran dan sebagainya, itu sudah hal yang bagus, sehingga tidak akan ada kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, itu PKB adalah undang-undang di dalam satu perusahaan. Nah, itu yang ingin saya juga sampaikan ke teman-teman. Oke sahabat Suara Pergerakan, tetap pantengin terus acara dan jangan lupa ikuti terus channel Suara Pergerakan. Bagaimana caranya Mas Wi? Klik akun resmi Suara Pergerakan di YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Jadi bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pekerja, perempuan, atau informasi buruh di Suara Pergerakan yang belum tentu mendapatkan informasi di tempat lain. Gitu. Oke, Mbak Isa, saya ingin tanya gini tentang hak perempuan. Ya. Tadi saya sudah bicara tentang cuti hamil ya, cuti hamil. Saya mendapat informasi di Konvensi ILO nomor 183 kalau nggak salah ya, itu tentang cuti melahirkan 14 minggu. Nah, bagaimana untuk tanggapan pemerintah Indonesia ini, tanggapan untuk dari ILO ini? Ya, kita sudah hampir 3 tahun ya, Untuk mengkampanyekan itu. betul, dari Industrial All dengan afiliasi yang ada di dalam Industrial All maupun teman-teman yang ada di segala federasi ya. Nah, itu memang mengkampanyekan, memperjuangkan bahwa Konvensi ILO 183 tentang cuti melahirkan 14 minggu itu supaya diratifikasi oleh pemerintah, karena ILO sudah membuat satu konvensi, sehingga ini adalah satu hal yang memang kondisi yang sangat baik untuk perempuan, hak perempuan dalam pasca melahirkan, karena bagaimanapun perempuan juga harus mempunyai istirahat yang cukup, memulihkan stamina yang cukup. Oke. Yang selama ini kan sudah ada cuti 3 bulan itu ya. Ya. Sebagai Mbak Isa sebagai aktivis perempuan, ILO mengeluarkan cuti melahirkan 14 minggu itu. Sepenting apakah atau searjen apakah itu? Karena kan sudah ada cuti 3 bulan. 3 bulan. Kemudian sekarang 14 minggu. Nah, itu kalau kita hitung 3 bulan itu tidak sampai 4 minggu, 14 minggu Mas. Itu hanya sekitar 12 sekian. Jadi 3 bulan setengah lah untuk kalau ukuran di Indonesia itu kan secara bulanan. Ya. Kenapa Konvensi ILO membuat satu Konvensi ILO itu dengan nomor 183 yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai dan berhak untuk istirahat selama cuti melahirkan 14 minggu. Itu tidak lain adalah bahwa perempuan ini perlu merecovery, membuat setelah pasca melahirkan, baik itu kesehatan maternitasnya maupun kesehatan jasmani dan rohaninya. Karena gini, kalau perempuan ini sehat, secara otomatis generasi-generasi yang akan datang dan akan dihasilkan oleh perempuan-perempuan Indonesia itu akan sehat.
karena dia akan banyak beristirahat, kemudian banyak untuk merecovery lagi menjadi masternitas dan alat reproduksi perempuan itu kembali normal, sehat dan bisa bisa untuk reproduksi lagi tapi dengan hasil yang memuaskan, yaitu generasi-generasi kita. Kita mendengar akhir-akhir ini, Mas Wid, kalau Ibu Puan Maharani itu akan menerapkan cuti pekerja selama 6 bulan. Apakah bisa setuju dengan hal itu? Ya, sangat setuju sekali sebagai perempuan. Ya, karena apa? Karena ada juga di di satu perusahaan itu ada cuti melahirkan untuk ibu dan cuti merawat untuk bapak. Jadi ada yang juga bapaknya ketika istrinya melahirkan, baik dia sebagai karyawan atau bukan karyawan, itu dia mempunyai cuti merawat istri melahirkan itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah ini satu sebenarnya yang mungkin banyak tidak diketahui oleh teman-teman, tapi itu ada perusahaan yang menerapkan seperti itu. Karena inilah letak daripada kepentingan-kepentingan di dalam rumah tangga itu, kepentingan-kepentingan untuk yang masalah melahirkan itu bukan hanya ditanggung oleh perempuan saja, tapi bapak juga mempunyai tanggung jawab untuk itu. Ini sudah berjalan berapa tahun mengkampanyekan ini? Untuk 183 ini, konvensi AILO 183 hampir 3 tahun, Mas. Dan kita sudah melakukan banyak cara ya, baik legislatif, kampanye secara outdoor, kita sudah mengkampanyekan di ke pekerja dengan pelatihan, memberikan informasi pentingnya itu. Setelah mengkampanyekan 3 tahun, sudah mensosialisasikan ke pekerja dan masuk ke ranah legislatif. Seberapa banyak perusahaan yang sudah bisa menerapkan cuti 14 minggu? Sebenarnya nggak banyak juga, tapi ini adalah satu aura atau satu kondisi bahwa sebenarnya pengusaha-pengusaha itu ada yang paham tentang apa sih pentingnya recovery atau reproduksi ini gitu, sehingga ada beberapa perusahaan yang juga sudah menerapkan cuti 14 minggu, meskipun belum diratifikasi. Karena kalau sebatas konvensi AILO itu memang dunia, AILO yang mempunyai bahwa aturan ini ada. Berarti ini konvensi AILO 183 ini belum diratifikasi oleh pemerintah. Belum. Tapi sudah ada beberapa perusahaan sudah menjalankan. Iya, sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan, kurang lebih cukup banyak kok. Kalau yang saya dapat informasi dari Komite Perempuan Industrial All itu kurang lebih sekitar 45 perusahaan yang Rata-rata itu perusahaan di sektor apa itu? Kok bisa macam-macam. Ada yang di sektor kimia, energi, kemudian ada yang dari kosmetik, ada yang macam-macam pokoknya. Apa perbedaannya sertifikasi sama konvensi, Bu? Kalau konvensi AILO itu yang mengeluarkan adalah organisasi internasional, yaitu AILO. Jadi itu untuk semua negara. Nah, kalau ratifikasi itu adalah disahkannya konvensi AILO itu dengan ratifikasi menjadi undang-undang di pemerintahan negara masing-masing. Berarti cuti 14 minggu ini belum mendapatkan sah ya? Belum mendapatkan restu istilahnya. Jadi gini Pak, seharusnya pemerintah ini datangin tuh perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan cuti 14 minggu. Contoh pemerintah harus menyontoh perusahaan yang baik-baik itu ya, agar perusahaan-perusahaan yang lain bisa mengikuti. Ini belum diresmikan pemerintah aja sudah ada perusahaan. Berarti pemerintah ini yang belum peka akan kesejahteraan buruh. Ya. Mungkin gitu loh. Perusahaannya atau jadi gini, sahabat suara pergerakan terutama perempuan, ada sebenarnya hak perempuan tentang masalah cuti. Ini soalnya
harus diupayakan. Ya ingat pekerja-pekerja perempuan, soalnya Mbak Isa, masih banyak sih sebenarnya. Saya ada data-data dari kawan-kawan dari pekerja itu. Sebagian perusahaan ini sebenarnya masih ada ketika pekerjanya ini hamil, itu langsung misalkan ada yang sistemnya kontrak itu dikeluarkan, tidak diperpanjang kontraknya. Nanti kalau sudah selesai lahiran Kembali lagi bekerja. Jadi sampean mengkampanyekan itu konvensi ILO itu masih ada beberapa. Jadi upaya sampean sebagai aktivis perempuan untuk menyentuh perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini, caranya gimana? Ya, itu kita harus sadar dengan kondisinya, Mas. Misalnya bahwa Indonesia ini saya melihat tidak dalam baik-baik saja. Karena apa? Karena dengan munculnya Omnibus Law itu sangat memporak-porandakan beberapa hak daripada buruh. Nah, salah satunya adalah memang status. Di dalam status ini ada yang PKWT, ada yang PKWTT, sehingga di sini memang di dalam aturan itu menyebutkan semua mempunyai hak yang sama dan sebagainya. Jadi Omnibus Law ini tidak itu ya Pak Wid ya, tidak begitu cukup membantu pekerja. Ya ada yang membantu, ada yang tidak, dan banyak yang tidak. Dan hak itu sudah mulai Banyak yang tidak, ini yang enak. banyak yang tidak terkikis, baik dari si status, kemudian status ini jelas-jelas status ini kalau saya mengatakan ini pasal karet ya kalau saya lihat ya. Jadi pasal karet itu tidak bisa diikat. Jadi bisa mengikat tapi ya berlentur-lentur. Kemudian tentang masalah job dan sebagainya untuk outsourcing sehingga bisa semua jenis pekerjaan. Nah, kemudian memang hanya beberapa yang untung itu di kita, tapi untuk masalah pesanan dan sebagainya semuanya terkurangi. Nah, ini adalah PR yang selama ini memang harus kita lakukan, dan untuk saat ini organisasi-organisasi yang ada di Indonesia terutama KSPI dan ya dari yang lain itu sangat memperjuangkan dan menolak adanya Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu ketika ditimbang-timbang masih banyak yang merugikan buruh. Nah, itu yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman untuk selalu kritis di dalam penerapan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun buruh dan pekerja adalah masyarakat rakyat yang sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan di Mas Wid, kita ini kan belum selesai dengan Omnibus Law, tapi akan segera ada era 4.0, itu bagaimana, Mbak Isa? Industri 4.0 itu adalah satu perkembangan yang tidak bisa ditolak oleh zaman, istilahnya seperti itu. Karena bagaimanapun industri 4.0 itu mengarah kepada satu kondisi semuanya digitalisasi, sehingga nanti padat karya ini akan tergerus. Tapi kalau menurut saya di Indonesia ini ya masih belum siap untuk itu, karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang padat karya, ya perusahaan yang masih banyak karyawannya secara semi manual, meskipun pakai otomatis tapi tetap dipegang oleh manusia. Nah, itu. Dan yang kita khawatirkan adalah ketika industri 4.0 itu sudah kita hadapi, kita harus mempunyai solusi untuk padat karya ini diapain gitu orang-orangnya. Jadi gini Mbak, untuk menghadapi 4.0 itu sebagai pekerja sudah mempersiapkan apa saja sebagai pekerja, terus langkah-langkah supaya
terutama mungkin di organisasi Mbak Isa ya. Ini sosialisasinya ke anggotanya itu gimana? Nah ini yang sebenarnya bukan kapasitas saya untuk berbicara, karena industri 4.0 itu adalah suatu kebijakan secara global suatu negara. Tapi kalau saya melihat sebenarnya kita sudah mulai lakukan gerakan-gerakan di sana dengan informasi bahwa industri 4.0 itu seperti ini tampilannya. Jadi itu dengan informasi itu diberikan kepada seluruh karyawan dan pekerja di Indonesia bahwa kalian harus siap dengan kondisi ini. Makanya harus ada satu program-program semacam usaha mandiri, kemudian bagaimana untuk mengedukasi perempuan-perempuan ini dengan kemampuan-kemampuan kewanitaannya dan sebagainya. Saya dengar Mbak Isa ini salah satu mungkin tutor atau panitia ya di Jambore perempuan. Ya, di Jambore perempuan itu tahun berapa itu mengangkat tema perempuan siap menghadapi industri 4.0. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2019 pada waktu itu di Bogor, di Bumi Perkemahan Bogor. Berarti sudah ada sosialisasi untuk pekerja perempuan. Betul. Nah, di situ. Efek dari sosialisasi itu sudah terasa? Sebenarnya kalau saya boleh jujur itu sudah teman-teman ini sudah ada embrio ya, sudah ada istilahnya itu virus gitu ya, virus untuk menghadapi industri 4.0. Karena kalau saya lihat baik itu di perusahaan-perusahaan di Sidoarjo, baik di tempat saya bekerja maupun di teman-teman yang lain kalau di Sidoarjo itu yang banyak perempuannya itu memang Langgung Makmur dan Yontri. Saya melihat mereka itu kreatif di dalam menambah income keluarga dengan dia melakukan penjualan online, kemudian kepiawaiannya dia memasak dengan memberikan berdagang dengan teman-teman lingkungannya di sana. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa menghadapi era 4.0 itu juga kita harus kreatif ke sana. Berarti apa yang disampaikan di Jambore menghadapi era digitalisasi memberi perbekalan kepada peserta yang ikut ya Mbak? Ya, ini sudah memberikan dampak ya. Sudah memberikan dampak positif bagi pekerja perempuan. Sudah bisa menambah income baik itu dari keluarga sendiri. Sekarang kan sudah kalau untuk pekerja perempuan mungkin sebelum era-era sekarang ini mungkin dulu kesejahteraannya kurang. Ya. Bahkan kalau nggak salah ratifikasi ILO nomor 190 itu tentang pelecehan, kekerasan dan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Ya. Itu tahun berapa itu? Keluarnya ratifikasi itu? Itu tahun di situ disebutkan antara tahun 2000-an juga Mas ya, antara 2019 atau 2019 itu kita waktu itu memang untuk kampanye ini menjadi satu untuk 183 dan 190 itu baru yang terbaru diratifikasi 2019 yang baru dikampanyekan karena di konvensi ILO itu sudah ada ya, dan marak sekali bahwa pelecehan seksual dan kekerasan di dunia kerja itu banyak yang kita temui baik di perusahaan-perusahaan sektor garment, sektor sepatu yang banyak perempuannya. Nah, itu sangat rawan sekali. Hal-hal apa yang sekiranya menyebabkan pelecehan seksual itu terjadi di perusahaan atau area tempat kerja, Mas? Ya, pelecehan seksual itu sebenarnya
Skupnya memang agak besar. Cuma kadang teman-teman ini tidak sadar bahwa sebenarnya dia itu dilecehkan. Intinya kan seperti itu. Suka sama suka. Yang menurut pemikiran teman-teman adalah dilecehkan itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan. Padahal secara fisik, Menyentuh ya. ya menyentuh, meraba, kemudian. Bagaimana kalau menyentuhnya suka sama suka? Nah, kalau menyentuhnya suka sama suka itu pacaran. Nah, pacaran itu ada hati yang ada di situ. Saya ingin contoh biar sahabat suara pergerakan yang perempuan ini Mbak yang paham. Tadi kan Mbak Isa mengatakan pelecehan seksual rata-rata perempuan ini yang tahunya itu yang menyentuh fisik, meraba. Ya. Yang tidak menyentuh ini lah. Yang Sebenarnya itu kalau yang tidak menyentuh itu adalah pelecehan secara psikis. Nah, secara psikis ini kalau disembuhkan, kalau sudah sangat kuat, itu kalau disembuhkan sulit sekali. itu contohnya yang gimana? Perlakuan kayak gimana? Seperti kadang pelecehan dengan apa namanya Perkataan mungkin bisa ya menghina, tapi yang dihina itu secara fisik yang dihina. Nah itu dampaknya kan ke psikis, karena dia tidak merasakan secara fisik, tapi dia merasakan bahwa itu sangat menyakiti hatinya. Ya, seperti apakah kasus perusahaan jika mendapat laporan atau mendapat aduan pekerja yang mendapatkan pelecehan seksual akan ditangani? ya itu adalah tugas dari serikat pekerja. Ketika sebenarnya sih antara pihak manajemen dengan serikat pekerja itu harus paham ketika ada satu aturan atau PKB yang sudah mencantumkan pelecehan seksual itu secara apa namanya terinci bagaimana apa dan bentuknya bagaimana itu langsung Akan bisa ditindaklanjutin? Ya di situ disebutkan oh ini pelecehan seksual secara psikis, pelecehan seksual secara fisik. Nah di situ juga ada dampak ketika seseorang itu melakukan pelecehan, yaitu hukuman, sanksi. Nah makanya tadi saya ngomong PKB itu adalah satu aturan yang sangat jelas yang perlu kita buat sehingga kita tidak usah capek-capek lagi. Ketika ada laporan kita tinggal menimbulkan PKB gitu. Oh salahnya ini, oke disanksi. Oh salahnya ini, oh harus ada apa namanya peninjauan, harus ada penyelidikan dan sebagainya atau keterangan-keterangan yang tambahan sehingga dinyatakan ini salah atau tidak. Sebelum ada ratifikasi 190 ini Pak ya, mungkin Mbak Esa punya analisa kekerasan yang sebelum ada ratifikasi ini, terus munculnya ratifikasi ini berkurang nggak kasus-kasus pelecehan di tempat kerja ini? Secara otomatis karena dari Industrial House juga melalui program-program pelatihannya itu selalu mengkampanyekan itu ada dampak yang lebih bisa dirasakan oleh teman-teman karena mereka tahu apa sih pelecehan seksual itu, apa sih kekerasan di dalam dunia kerja itu. Karena secara otomatis itu akan diinformasikan ketika perempuan-perempuan ini diberikan edukasi atau pelatihan. Ketika pulang dari pelatihan dan edukasi itu, mereka akan memberikan informasi kepada PUK-nya. Sehingga PUK itu menerima itu sebagai masukan dan dimasukkanlah ke dalam satu aturan yaitu PKB. Itu yang positifnya di sana. Industri al ini sangat membantu para pekerja perempuan Ya, maksudnya. Secara langsung ini sudah memangkas Pelecehan seksual. Betul, lebih banyak. Era yang dulu mungkin nggak ada yang mempermasalahkan mungkin ya. Karena dianggap ala wong tak hidup nontok kok, ala wong tak sentuh tok air, kan gak kerasa apa-apa, gak kalong dan sebagainya, itu bahasa-bahasa klise. Nah sekarang kalau yang diperlakukan semacam itu merasa bahwa dia itu rugi atau terhina atau tersinggung, nah itu bisa dikasuskan atau bisa diadukan. Nah itu yang akhirnya bahwa menjadi pekerja yang bermartabat, nah itu yang perlu harus kita jaga.
Mbak Vivi, ini bisa jadi apa itu masukan kepada perempuan pekerja perempuan ya, sangat terutama di Jawa Timur. Ini tugas Mbak Vivi loh nanti. Menyerapkan edukasi pelecehan Dan seksual. tugas Mas Pitono juga loh, karena Jangan melecehkan wanita, Mas. Biasanya laki-laki yang sering melecehkan ya. Melecehkan itu kalau misalnya gitu. Makanya Bukan gini, saya menugaskan Mbak Vivi karena Mbak Vivi bekerja. Kalau saya kan produsernya Suara Pergerakan. Dan Saya menugaskan. udah produsernya aja. Oke Mbak Esa, tadi sudah untuk sosialisasi hak perempuan, mungkin obrolan kita ini mungkin ke 1000 kalinya ya. Sebelum obrolan kita ini hak perempuan sudah dibicarakan, Betul. baik di TV-TV nasional, media-media, semuanya saya rasa sudah pernah membicarakan hak perempuan. Betul. Tapi kenyataannya memang masih ada pelanggaran hak perempuan. Nah itu karena mungkin perempuannya yang nggak paham atau perempuan ini ada kesulitannya. Saya ingin sekarang ini mungkin penyakit yang kronis ya untuk perempuan ini ya, karena lagi-lagi suatu kasus yang paling banyak objeknya adalah wanita. Betul. Makanya Objeknya cara wanita. memahamkan wanita ini supaya sama-sama kedudukannya itu sama-sama pria, laki-laki itu sama, itu gimana sih? Jadi perempuan biar mengerti. Ya, sebenarnya perempuan memang harus berani, harus berani melawan arus ya, atau dalam arti bukan melakukan satu perlawanan yang positif, ya, perlawanan yang mengarah kepada perpecahan, tapi perlawanan menyuarakan haknya. Karena secara umum pimpinan serikat ini dominannya adalah laki-laki. Nah, dan laki-laki ini kadang ada yang paham tentang hak perempuan, kebutuhan perempuan. Ada yang belum paham, ada yang cuek. Kalau saya berpikiran bahwa kita sama-sama kalau mungkin aktivis-aktivis perempuan yang sudah ada itu juga jangan berhenti sampai di sini untuk menyuarakan itu, tapi untuk juga saya berharap secara langsung bahwa pimpinan baik PUK maupun perangkat juga harus kepedulian itu ditambah. Karena gini, karena kadang kesulitan perempuan ini, pimpinan serikat ini yang notabene adalah para lelaki itu malas untuk ditanggapi karena sulit dan sebagainya. Karena bagaimanapun perempuan ini memang unik gitu ya. Bahwa uniknya adalah dia bisa melaksanakan ganda tugas. Tapi ketika dia menyatakan bahwa saya memperjuangkan hak saya sebagai karyawan, sebagai perempuan di tempat kerja itu sulit. Karena kalau perempuan itu selalu secara teksturnya itu memang berpikir dengan perasaan, sehingga ketika dia berbicara seperti laki-laki dan sebagainya itu lemah. Nah, makanya ini harus disetarakan. Pimpinan perusahaan, pimpinan perangkat, dan pimpinan organisasi dengan aktivis ini harus bersinergi. Karena kalau tidak bersinergi, pimpinan ini akan banyak berfokus kepada perjuangan upah, perjuangan yang tapi upah juga penting lah. Sangat penting. Tapi hak-hak lain jangan diabaikan. Karena apa? Ketika upah itu belum kita raih, kalau hak-hak yang lain itu bisa kita raih, akan menambah ketenangan dari pekerja itu sendiri. Boleh saya menyimpulkan
keterwakilan perempuan baik di organisasi, baik di bidang lain mungkin masih kurang ya? Sangat kurang, karena kalau saya Kalau boleh saya menyimpulkan seperti itu. betul. Ya. Kalau saya memang kadang sangat antusias ya membicarakan tentang keterwakilan perempuan, karena saya melihat masih banyak para teman-teman saya pimpinan-pimpinan organisasi itu belum paham tentang peran perempuan. Oke, Mbak Isa, serikat pekerja ini kan berdirinya baik serikat pekerja itu kan sudah berdirinya di tahun-tahun dulu ya, entah itu tahun 80 atau 70-an ya. Selama kurun waktu itu sampai sekarang, perempuan yang berserikat dengan yang belum berserikat ini banyak mana? Sebenarnya bukan perempuan saja yang ada perbandingannya. Ya, untuk laki-laki pun sama. Tapi kalau kita mengarah ke perempuan, akhirnya secara global laki-laki dan perempuan itu sama-sama banyak yang tidak berserikat. Karena apa? Karena teman-teman ini kadang takut, pertama berorganisasi itu takut, ya. Bahwa organisasi, kalau ikut organisasi terpressure. Organisasi itu penting ya. Ya, dalam pemikiran mereka bahwa organisasi itu ya demo. Padahal berorganisasi itu sangat penting ya Mbak Isa ya. Berorganisasi itu sangat penting karena selama ini dengan organisasi semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang hak-hak pekerja itu juga kita mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sangat membantu pekerja. Sangat. Karena apa? Kadang dengan gerakan kita demo, jangan dikatakan kita itu hanya mengganggu ketertiban, mengganggu kelangsungan orang yang ada di jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kita itu memang menyuarakan bahwa kita mempunyai hak untuk meraih kesejahteraan. Kita mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, mendapatkan hak yang layak, mendapatkan cuti yang layak. Ini berarti dari sekian pekerja, baik laki-laki maupun perempuan ini banyak yang belum berserikat. Banyak, masih banyak, karena teman-teman ini istilahnya masih takut, kemudian dari. Nah ini pekerja yang sudah berserikat aja kadang perjuangannya seperti itu ya. Vakum, ngikutin alur aja dan sebagainya. Nah, apakah yang outsourcing, yang kontrak? Ya kita memang masih tahu bahwa kayaknya memang organisasi ini harus mempunyai satu terobosan ya. Terobosannya apa? Harus menciptakan kendaraan perjuangan yang lebih mengarah kepada titik sasaran. Wah, sepertinya kita sudah begitu banyak menggali informasi dari Mbak Isa ya. Mudah-mudahan sahabat suara pergerakan bisa menerima informasi sama. Mbak Isa, satu kalimat terakhir karena sayang sekali waktu kita sangat begitu terbatas. Iya. Tapi itu Mbak Isa, statement dari Mbak Isa untuk menyemangati para pekerja perempuan di Indonesia ini gimana Mbak? Biar tetap semangat. Ya, intinya saya mengajak kepada seluruh pekerja perempuan khususnya Sidoarjo dan umumnya Jawa Timur, jangan patah semangat untuk berbicara. Jangan jangan malu untuk mengatakan bahwa perempuan harus juga mempunyai peran yang setara. Berada di depan harus semuanya bisa. Intinya seperti itu. Nah, itu pesan dari Mbak Isa Trisnawati sebagai aktivis buruh. Jadi mudah-mudahan acara hari ini bisa menambah wawasan bagi pekerja perempuan. Jadilah perempuan yang merdeka. Tetap pantengin acara-acara suara pergerakan, terutama acara Ngopsai Ngobrol Santai.
Mbak Esa, sebelum kita berpisah ada souvenir dari Suara Pergerakan. Kenang-kenangan dari Suara Pergerakan. Oke, terima kasih sekali. Kru silakan masuk. Bisa dibuka ya Mas ya? Langsung dibuka. Langsung dibuka. Oh, ini kayak kaos yang dipakai. Oh iya. Agar kita samaan. Ya. Jayalah buruh bersama Probasket Turun. Indonesia. Bangkitlah. Suara Pergerakan. Oke, terima kasih kawan-kawan sahabat Suara Pergerakan. Jangan lupa Tonton terus di akun resmi Suara Pergerakan di YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Terima kasih Mbak Isa. Sama-sama. Mari kita Mbak Vivi. Semoga sukses selalu. Sampai seperti ini. Sebenarnya Mas kenapa dong? Semangat saya. Oke, sahabat Suara Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah wahai kau buruh untuk kejayaan bangsa. Bergeraklah tak henti selalu untuk kemenangan kita. Tingkatkan kewajiban kita dalam hadapi era baru bangsa. Bersama Federasi SPKEP serentak membangun bangsa. Solidarity forever terukir dalam jiwa. Senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Iki opor bisa merusak konsentrasi. Mana presentasi aku? Rekereng motor itu presentasi hilang. Itu mau bapak aja, saya nggak bisa baca. Bentar ya. TV gimana kalau TV? Harus yang ada peraturan dulu kan TV. Iya, harus ngerti ini. Sampai konsen akhirnya narasumber. YouTube, Facebook, IG, Twitter ya. Klik akun resmi Suara Pergerakan di Oh iya. Siapa? Aku sih. Cek nanti dari apa Mas? Ini langsung bisa ngomong langsung tak potong. Enggak harus dong. Bisa mari. Oke, sahabat Suara Pergerakan. Obrolan kita semakin seru. Jangan lupa pantengin terus. Ya, kalian baca dan ngomong. Takkan pernah lelah. Oh, iya, Terima kasih kepada Mbak Isa sebagai narasumber. Salam sehat. Bibi, kalau ngomong aja, kalau ngomong mendingan dia pada demeng. Indonesia Jaya.